Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Putri sebagai ketua kelas, teman-temannya dipimpin berdoa ya. Oke, terima kasih Mbak Putri sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta kita berdiri dulu ya untuk menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan kalian boleh duduk kembali. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat semua. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Anak-anak ibu semuanya hebat, bisa hadir ke sekolah semuanya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Semuanya dikeluarkan dulu ya alat tulisnya, buku tulis, buku tema, dan pensil pulpennya. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian dapat memahami arti globalisasi. Kalian dapat menganalisis dan mengenal peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam ruang lingkup ASEAN. Kemudian kalian dapat menggali informasi, teks eksplanasi dengan benar. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari adalah tentang globalisasi, kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN, dan juga teks eksplanasi. Oke, sekarang Ibu ingin tanya, siapa di sini yang pernah berbelanja online? Ada? Ada ya? Kemudian ada tidak yang pernah bertukar kabar dengan teman atau kerabatnya yang ada di luar kota? Ada? Ada. Nah, tahukah kalian apa yang menyebabkan kalian dapat mengakses teknologi dengan mudah seperti berbelanja online dan bertukar kabar dengan teman dan kerabat yang ada di luar kota? Tidak tahu? Oke, Ibu beritahu ya. Jadi, penyebab kalian dapat mengakses teknologi dengan mudah itu semua karena adanya globalisasi. Nah, apa sih globalisasi itu? Ada yang tahu? Tidak tahu? Hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Sekarang, Ibu punya gambar contoh globalisasi. Kalian perhatikan ya anak-anak. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, ada dua orang yang sedang berjabat tangan, namun tangan yang satu berada di dalam laptop. Ada yang tahu artinya apa? Tidak tahu? Jadi artinya adalah meskipun dua orang ini berbeda tempat yang sangat jauh ya, namun mereka tetap bisa bertukar kabar dengan sangat mudah. Hal ini disebabkan karena globalisasi. Kemudian yang kedua ada gambar orang barat sedang memakai kebaya. Seperti yang kita tahu, kebaya ini merupakan pakaian dari Indonesia. Jadi, kebaya ini sudah mendunia. Semua ini termasuk contoh globalisasi. Kemudian ada gambar beberapa makanan. Ini pasti makanan kesukaan kalian kan? Ada pizza, burger, kentang, ayam goreng. Nah, tapi makanan-makanan ini bukan makanan asli Indonesia, tapi makanan dari luar negeri. Kenapa bisa masuk ke Indonesia? Itu semua karena adanya globalisasi. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, sampai sini ada yang sudah tahu globalisasi itu apa? Ya, betul, perubahan. Jadi, globalisasi itu adalah masuknya hal dalam ruang lingkup dunia, adanya perubahan yang mengglobal atau mendunia.
Nah, globalisasi ini memiliki arti penting bagi Indonesia, yaitu dengan adanya globalisasi kita dapat mengambil manfaat dari perkembangan dan kemajuan yang telah berhasil dicapai oleh negara lain untuk diterapkan di Indonesia. Nah, anak-anak, menurut kalian dengan adanya globalisasi ini, apakah Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain seperti negara ASEAN? Oke, bisa ya. Oke, jadi betul ya anak-anak bahwa globalisasi itu memudahkan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara lain termasuk negara ASEAN. Contohnya adalah di bidang sosial budaya. Adapun contoh-contoh bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya, contohnya seperti bidang olahraga, adanya ASEAN Games, kemudian bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, narkotika, perlindungan perempuan dan anak, ketenagakerjaan, bencana alam, dan sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang kaidah ilmiah. Nah, teks eksplanasi ini bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena seperti fenomena alam, sosial, dan budaya berdasarkan sudut pandang ilmiah. Sekarang Ibu mempunyai contoh teks eksplanasi yang berjudul menghasilkan energi listrik. Silahkan kalian baca teks ini yang ada di buku paket kalian ya. Baca di dalam hati. Sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah ya? Sekarang Ibu ingin tanya, setelah kalian membaca teks eksplanasi tadi yang berjudul menghasilkan energi listrik, informasi apa yang kalian temukan berdasarkan teks tadi? Ada yang tahu? Ya, listrik memiliki peran penting dalam era globalisasi. Memang benar ya, listrik ini memiliki peran penting dalam era globalisasi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam globalisasi ini terdapat perkembangan dalam berbagai bidang, yang salah satunya sumber energi utamanya adalah listrik. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Silakan baris yang ada di sebelah kanan Ibu, baris 1 dan 2 menjadi kelompok 1. Silakan berkumpul menjadi satu kelompok. Baris 3 dan 4 menjadi kelompok 2. Silakan berkumpul menjadi satu kelompok. Yang di sebelah kiri Ibu, baris 1 dan 2 menjadi kelompok 3. Silahkan berkumpul menjadi satu kelompok. Kemudian baris 3 dan 4 menjadi kelompok 4. Silahkan berkumpul menjadi satu kelompok. Baik anak-anak, semuanya sudah dapat kelompok ya? Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok. Silahkan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Baik anak-anak, sekarang silahkan dikerjakan lembar kerjanya bersama teman kelompoknya masing-masing. Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Bagaimana kelompok 1, apakah mengalami kesulitan? Kelompok 2 ada yang tidak paham? Oke, kelompok 3 bagaimana? Paham ya? Kelompok 4? Ya, seperti itu. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakannya sudah habis ya. Sekarang Ibu minta silakan satu orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo, siapa yang mau maju? Iya, Mbak Putri. Silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan Mbak Putri boleh duduk kembali. Nah, karena Mbak Putri sudah berani maju ke depan, maka Mbak Putri akan mendapatkan penghargaan. Mbak Putri berhak mendapatkan bintang. Silakan Mbak Putri diambil bintangnya ya. Oke anak-anak, sekarang kita bahas sedikit lembar kerja yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Yang pertama ini tentang globalisasi. Di sini adalah menjodohkan pakaian tradisional dengan negara asalnya dengan benar. Yang pertama di sini ada hanbok. Hanbok ini asalnya dari mana? Ya, Korea Selatan. Yang kedua ada kebaya. Kebaya asalnya dari mana? Ya, dari negara kita yaitu Indonesia. Kemudian ada kain sari. Asalnya dari mana? India, betul. Lalu di sini ada pakaian abaya. Abaya ini dari mana? Betul, dari Arab. Selanjutnya ada kimono. Kimono dari mana anak-anak? Dari Jepang.
Baik, selanjutnya kita bahas tentang materi ASEAN yang tadi ya. Nomor 6, kerjasama untuk kepentingan manusia. Termasuk dalam kerjasama bidang apa? Ya, sosial. Nomor 7, jawabannya sosial. Nomor 8, budaya, mengadakan festival seni budaya ya. Kemudian nomor 9, mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Ya, sosial. Kemudian mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio. Budaya, betul. Selanjutnya, program peningkatan kesehatan. Ya, sosial. Lalu menyelenggarakan festival tari negara ASEAN. Ya, budaya. Lalu menjaga perdamaian antar negara anggota. Ya, sosial. Kemudian pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan. Ya, sosial. Dan terakhir menyelenggarakan festival lagu dan seni. Betul, budaya. Dan terakhir kita akan melengkapi teks yang berisi kalimat rumpang. Ibu bacakan ya anak-anak. Nuklir adalah energi yang ada di dalam suatu zat yang tersusun oleh materi penyusun atom. Nah, nuklir dapat digunakan untuk pembangkit listrik karena mempunyai energi yang besar. Titik-titik. Salah satu bahaya energi nuklir adalah radiasi nuklir. Kira-kira jawaban nomor 16 itu huruf yang mana anak-anak? Ya, betul, huruf G. Jadi jawabannya adalah energi nuklir yang sangat besar dan tidak akan pernah habis, juga dapat menimbulkan bahaya besar. Salah satu bahaya energi nuklir adalah radiasi nuklir. Titik-titik. Jawabannya apa? Yang E nih? Ya, yang E ya. Radiasi nuklir adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh lepasnya partikel-partikel radioaktif yang ada pada nuklir. Paragraf kedua, saat radiasi nuklir terjadi, partikel-partikel atom nuklir akan terlepas ke lingkungan sekitarnya. Titik-titik. Jawabannya yang mana? Ya, betul, C. Jika partikel tersebut terkena jaringan tubuh manusia, maka akan menimbulkan kerusakan pada tubuh manusia. Kerusakan tubuh manusia itulah yang menjadi dampak dari radiasi nuklir. Titik-titik. Yang mana jawabannya? Nomor 19. A, betul. Dampak jangka pendek bagi tubuh manusia diantaranya mual dan muntah, diare, sakit kepala, dan demam. Kemudian dampak jangka panjang dari radiasi nuklir adalah timbulnya berbagai penyakit seperti kanker, penuaan dini, dan gangguan sistem saraf. Paragraf ketiga, untuk menghindari dampak radiasi nuklir ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Titik-titik. Jawabannya yang mana? Betul, B ya, nomor 20. Yaitu pertama, menutup pintu dan jendela untuk mencegah penyebaran radiasi nuklir. Kedua, mematikan pendingin ruangan. Ketiga, menggunakan masker saat keluar rumah agar kulit tidak terkena udara yang mengandung radiasi nuklir. Oke anak-anak, karena jam pelajaran kita sudah selesai, maka sebelum pulang Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah, jadi globalisasi itu memiliki peran penting dalam bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN seperti di bidang sosial budaya. Nah, adapun teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan berdasarkan kaidah ilmiah. Nah, anak-anak sampai sini adakah yang ingin bertanya? Tidak ada? Berarti semuanya sudah jelas dan sudah paham ya? Oke, bagus. Oke anak-anak, kegiatan apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Ya betul, kita sudah belajar tentang globalisasi, ASEAN, dan juga mencari pokok informasi teks eksplanasi. Kemudian dari kegiatan kita pada hari ini, adakah kegiatan yang paling kalian sukai? Ya, kegiatan mencari contoh globalisasi. Oke anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang politik dan ekonomi. Nah, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Silakan Mbak Putri dipimpin lagi teman-temannya untuk berdoa. Baik, terima kasih Mbak Putri sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas antusias kalian. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.